Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh berkah. Dan kenapa Ramadan itu dinamakan bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam sejarahnya, dalam satu bulan, di bulan Ramadan itu diturunkan beberapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan di bulan Ramadan itu adalah kitab suci Al-Quran, yang mana Al-Quran disampaikan kepada manusia melalui dan diturunkan melalui malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diturunkan pada malam kemuliaan. Dan juga Al-Quran diturunkan kepada makhluk yang sangat mulia di alam semesta ini, yaitu Habibana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya Ramadan itu juga dinamakan dengan Syahrul Quran, ataupun bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga menjadi penjelasan bagi petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan juga menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibur risalah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wa jama'ati jum'ati rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya kita masih berada di bulan Ramadan ini dan bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terkhusus ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan ibadah puasa ini nantinya semakin menambahkan kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa kepada Allah adalah merupakan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan derajat takwa ini mudah-mudahan kita nantinya menjadi orang-orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat mulia. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh berkah. Dan kenapa Ramadan itu dinamakan bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam sejarahnya, dalam satu bulan di bulan Ramadan itu diturunkan beberapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan di bulan Ramadan itu adalah kitab suci Al-Quran, yang mana Al-Quran disampaikan kepada manusia melalui dan diturunkan melalui malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diturunkan pada malam kemuliaan. Dan juga Al-Quran diturunkan kepada makhluk yang sangat mulia di alam semesta ini, yaitu Habibana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya Ramadan itu juga dinamakan dengan Syahrul Quran ataupun bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga menjadi penjelasan bagi petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan juga menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab-kitab tafsir para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam dua fase. Fase pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia, tepatnya di Baitul Izzah. Yang mana di Baitul Izzah itu Al-Quran diturunkan, kemudian ditulis oleh malaikat, disimpan di Baitul Izzah tersebut. Kemudian fase yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di bulan Ramadan juga, dan diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur selama 23 tahun.
Maka di sini pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Kenapa tidak langsung saja sekaligus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Maka di sini jawabannya salah satunya adalah hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah agar supaya Al-Quran itu disampaikan kepada seluruh umat manusia dan juga bisa dipahami oleh seluruh umat manusia, dan juga Al-Quran diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan juga dengan keadaannya. Maka itulah salah satu hikmah adanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu setiap ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa dibimbing oleh malaikat Jibril, baik dalam bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut maupun dalam penjelasannya. Dan terlebih-lebih lagi disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu senantiasa tadarsul Al-Quran. Maksudnya tadarsul Al-Quran adalah membaca dan juga mempelajari, memahami daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut itu di bulan Ramadan setiap hari, setiap malam. Maka karena sebab itulah kita sebagai umat Islam hendaknya, sebaiknya, dan sesungguhnya harus untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, utamanya di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai pengagungan kita kepada bulan Ramadan, sebagai Ramadan itu sebagai bulan yang mulia, maka kita hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran tersebut. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwasanya di bulan Ramadan tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dermawan, dan juga setiap hari dia membaca Al-Quran yang dibimbing oleh malaikat Jibril. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan orang manusia yang paling dermawan, yang paling waman. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Dan adanya kedermawanan itu lebih bertambah lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan. Adanya malaikat Jibril itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Lalu Rasul SAW mendars Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Fala Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwada bil khair minar raihil mursalah. Maka sungguh Rasul SAW itu adalah merupakan orang yang paling dermawan ketika bertemu dengan malaikat Jibril, paling dermawan dengan kebaikannya melebihi daripada hembusan angin. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari adanya penjelasan ini jelas bahwasanya adalah bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Kemuliaannya itu salah satunya adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka kesimpulannya adalah mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Perbanyak kita ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu dengan tadarsul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran dan juga memahami dan juga kita mengamalkan kandungan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan dengan begitu maka kita menjadikan memanfaatkan waktu kita, waktu emas ini di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dengan kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baik tersebut itu, maka mudah-mudahan kita nantinya menjadi semakin orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan kepada Allah, maka kita nantinya menjadi orang-orang yang beruntung selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik سيدنا وقالنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورحمة الله وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin rabbil alamin. Faqala azza man qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.